Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pelajaran matematika kelas 7, masih bersama Bapak Firdaus. Nah, kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pekan sebelumnya, masih tentang bilangan. Ya, masih tentang bilangan. Minggu lalu kita sudah bahas tentang bilangan bulat mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bilangan bulat, masih tentang operasi bilangan juga, tapi kita masuk ke dalam operasi perkalian, pembagian, dan operasi campuran pada bilangan bulat. Oke? Udah nggak sabar, kita langsung aja. Siap. Nah, operasi pada bilangan bulat, kita udah tahu ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan campuran, semuanya ada. Nah, kali ini kita akan bahas insya Allah semuanya, ya, dimulai dari perkalian, pembagian, sampai ke operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, perlu kalian tahu, dalam operasi perkalian atau pembagian, ada aturannya, ya. Aturannya seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau perkalian, ya, dilihat dari tanda dulu ya. Positif dikali dengan positif, maka hasilnya selalu positif. Nah, kalau positif dikali negatif, maka hasilnya negatif, ya. Dan negatif dikali positif, maka hasil bilangannya adalah negatif. Nah, terakhir, negatif dikali dengan negatif, ya. Negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif, ya. Bisa dikasih kesimpulan nih, kalau perkalian dengan tanda yang sama, perkalian dua bilangan dengan tanda yang sama, maka hasilnya positif. Tapi kalau perkalian dua bilangan dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya negatif. Oke? Paham ya? Nah, begitu juga dengan pembagian. Positif dibagi positif, positif. Ya, negatif dibagi negatif juga positif. Tapi kalau beda tanda, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya juga negatif. Ya, paham ya? Oke. Nah, gimana kalau dalam operasi hitung campuran? Ya, maka kita harus lihat urutan prioritas pengerjaannya dulu. Ya, apa yang harus dikerjakan dulu? Pertama, kalau ada kurung, ya, yang dikurung, operasi dalam dalam kurung ya, maka hitunglah yang itu dulu. Hitung bentuk yang di dalam kurung dulu. Nah, kalau sudah atau nggak ada kurung, nah, hitung bentuk pangkat. Kalau memang ada perpangkatan. Oke, jangan hitung perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan sebelum pangkatnya yang dihitung, kalau memang ada. Nah, setelah itu baru ke perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Ya, jangan terbalik dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Oke. Nah, yang terakhir baru kita masuk penjumlahan dan pengurangan. Itu pun secara berurutan juga dari kiri ke kanan. Nah, ini aturan prioritas pengerjaan dalam operasi hitung campuran. Oke? Pahami ya? Aturan perkalian dan pembagian dan aturan prioritas dalam hitung campuran. Paham ya? Lanjut. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat yang kita tahu ada perkalian, pembagian, dan campuran ini yang akan kita bahas. Nah, contoh. Misal di sini ada negatif 20 ditambah 8 kali 5 dikurangi 18 dibagi negatif 3. Nah, ini udah kelihatan nih. Ya. Apa yang harus dikerjakan dulu? Tadi kan prioritas pertama yang paling awal itu kurung. Nah, kebetulan di sini nggak ada kurung ya. Oh, di sini ada nih kurung. Nah, ini bukan operasi. Ini cuma memisahkan dia itu bilangan negatif. Jadi pakai kurung. Bukan operasi ya. Nah, kita lihat di sini ada operasi perkalian dan pembagian. Maka kerjakan dulu yang perkalian dan pembagian. Kalau yang kedua, coba lihat di sini. Ada kurung dulu ya. Nah, maka yang paling awal dikerjakan harus yang dikurung dulu. 3 dikurangi 10. Nah, gimana cara jawabnya? Nah, coba perhatikan. Yang 8 dikali 5 dan 18 dibagi negatif 3. Nah, ini yang harus dikerjakan dulu. Oke? Ya, perkalian dan pembagian dulu. 8 kali 5 berapa coba? Ya, 40. 18 dibagi negatif 3. Nah, ingat aturan pembagian ya. Min 6. Nah, tadi 8 kali 5, 40.
Tuh. Kenapa ini min? Karena di sini 18-nya positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Tapi tanda pengurangan ini jangan hilang ya, tetap dikurang. Oke. Nah, next. Kalau sudah berarti tinggal di jumlah. Ya, ini kebetulan ada min ketemu min ya, jadi plus, maka tinggal di jumlah. Negatif 20 ditambah 40 ditambah 6. Silakan, mau jumlah yang mana dulu bebas. Maka hasilnya 26. Ya. Paham ya? Kalau belum paham diulang lagi videonya, di pause, di play sampai betul-betul paham. Contoh yang kedua. Nah, kerjakan yang dikurung dulu nih. 3 dikurangi 10, atau bisa sekalian karena ini misah ya. Perkalian juga sekaligus dikerjakan. 4 dikali negatif 2. Ini yang ditanda kuning. Nah, coba 3 dikurangi 10 kan negatif 7 ya. 4 dikali negatif 2 negatif 8. Nah, tuh. Nah, setelah itu mana yang dikerjakan? Di sini ada pembagian, ada penjumlahan. Nah, kalau ada pembagian dan penjumlahan, kerjakan yang pembagian dulu. Ya, pembagian. 21 dibagi negatif 7. Maka hasilnya negatif 3. Nah, setelah itu baru dijumlah dengan negatif 8. Berapa hasilnya? Negatif 11. Oke, mudah-mudahan paham. Kalau belum paham tadi sudah dibilang, balik lagi ke awal, ulang lagi, di play lagi sampai betul-betul paham. Oke, lanjut. Nah, contoh berikutnya. Ini ada soal cerita ya. Soal cerita. Kita pahami dulu soalnya. Dalam kompetisi matematika yang terdiri dari 50 soal, ya, peserta akan mendapatkan skor 4 ya untuk jawaban benar, ya, skor negatif 2 untuk setiap jawaban salah, dan negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Oke, masing-masing punya skor ya. Jika Budi menjawab 45 soal dan yang benar hanya 36 soal, maka skor yang diperoleh Budi itu berapa? Ya. Padahal soal ada 50 ya. Soal ada 50, Budi cuma menjawab 45 soal dan hanya benar 36. Nah, berapa skor yang diperoleh Budi? Kita harus tahu dulu berapa yang benar, berapa yang salah, dan berapa yang tidak dijawab oleh Budi ya. Nah, kita buat skemanya dulu nih. Jumlah soal ada 50 soal. Batuk. Nah, ada 50 soal. Nah, kita pisahkan dulu yang dijawab dan yang tidak dijawab. Dia jawab 45 soal. Ya. Berarti yang tidak dijawab ada 5. Ya, karena totalnya kan ada 50 ya. Oke. Nah, dari 45 ini ada informasi bahwa yang benar cuma 36. Ya, maka yang salah ayo berapa? Dari 45 cuma betul 36. Nah, yang benar 36, maka yang salah cuma 9. Oke? 36 benar, salah 9, tidak dijawab 5. Nah, setiap yang dikerjakan ini oleh si Budi, maka mendapatkan skor. Masing-masing skor beda-beda, benar berapa, salah berapa, bahkan tidak dijawab ada skornya juga. Ya, langsung kita gabung. Nah, inilah operasi campuran ya, ada perkalian, ya, ada penjumlahan. Kita kalikan masing-masing. Benarnya berapa? Kita kalikan 4. Salahnya berapa? Kita kali negatif 2. Tidak dijawab, dikali negatif 1. Ya. Benar 36, tuh. 36 dikali 4. Salahnya 9, dikali negatif 2. Tidak dijawab 5, dikali negatif 1. Kalikan masing-masing. 36 dikali 4, ya 144. 9 dikali negatif 2, 18. Ya, negatif ya. Negatif bisa langsung ditulis dalam bentuk pengurangan. 5 dikali negatif 1, hasilnya negatif 5. Beres, tinggal dikurang-kurangin aja. 144 dikurang 18 dikurangi 5, maka hasilnya 121. Inilah skor yang diperoleh oleh Budi. Oke? Nah, ini contoh soal cerita dalam operasi campuran. Ya, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangannya. Ya. Tuh, skornya 121. Lanjut. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini masih soal cerita. Setiap naik 250 meter dari permukaan laut, ya, nggak tahu siapa yang naik nih ya. Suhu udara turun
3 derajat Celcius. Jadi setiap 250 suhu udaranya turun 3 derajat. Jika suhu udara di permukaan air laut, ya, pas di permukaan air laut itu 33 derajat Celcius, ya, maka suhu udara pada ketinggian 1750 meter di atas permukaan laut adalah, nah, berapa tuh? Ya. Sedangkan setiap 250 turun tuh suhunya 3 derajat. Di permukaan air lautnya 33 derajat. Berapa suhu di ketinggian 1750? Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, ini masih kita bisa kerjakan dengan operasi pembagian, perkalian, dan campuran seluruhnya. Nah, cara jawabnya, nah, kita lihat dulu suhu udara pada ketinggian 1750 meter, ya, mdpl. Nah, ini satuan aja ya, 1750. Nah, cara ngitungnya, nih, perhatikan dulu nih. Kita lihat di permukaan air laut suhu awalnya 33. Kita tulis aja 3 dulu. Ya, 33 maksudnya. Nah, nanti ditambah oleh apa? Hasil bagi antara 1750 dibagi 250. Ini, kenapa dibagi? Karena nanti setiap pembagian ini harus dikalikan dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Turun 3 derajat Celcius. Ya, turun 3 derajat Celcius, maka dia negatif. Kalau naik 3 derajat Celcius berarti positif. Ya, maka kita harus bagi dulu nih. 1750 dibagi 250. Ayo, berapa? Ya. Nah, hasilnya 7. Nah, setelah itu 7 dikali negatif 3. Berapa 7 kali negatif 3? Hasilnya negatif 21. 33 tetap ya. Tulis aja dulu. Nah, kalau udah dapat, nah, ini pengurangannya. Berarti selama 1750 meter itu di atas permukaan air laut, dia turun suhunya 21 derajat Celcius. Sehingga suhu pada ketinggian itu hanya 12 derajat Celcius aja. Gitu, paham ya? Nah, diulang-ulang lagi, dipahami lagi sampai betul-betul paham. Ya, dengan teliti. Oke, itu suhunya ya. Suhu udara pada ketinggian 1750 meter di atas permukaan air laut adalah 12 derajat Celcius. Oke? Nah, selanjutnya, biar lebih paham, ayo kita berlatih ya. Ini ada soal yang terdiri dari operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, jadi campuran semuanya. Nah, kita lihat nomor 1, kerjakan. Ada 3 soal, yaitu ada campuran, kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Nomor 2 ada soal tentang soal cerita yang seperti tadi, kompetisi matematika. Dan yang ketiga ada suhu, ya, masih tentang suhu. Ya, ini kalian kerjakan di buku tulis, ya, kalian coret-coret, boleh pakai caranya ditulis di situ, atau mau langsung jawab silakan. Ya, setelah itu kalau udah selesai semua nomor 1 sampai 3, kalian foto. Nah, fotonya langsung di-upload di Google Classroom. Oke? Bisa ya? Nah, kalau sudah, sampai sini dulu. Nantikan video Bapak selanjutnya di materi-materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.